kelas 12B, dan hari ini saya akan menunjukkan cara mencegah cedera ankle sprain. Jadi ankle sprain itu kayak cedera di otot kaki pada ankle ya. Jadi bagian sini. Aku punya experience sendiri kena ankle, sudah di dua-duanya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi waktu itu kalau nggak salah dua-duanya ankle-nya itu sembuhnya sekitar 3 mingguan. Tetapi setelah kena ankle itu masih aja kambuh-kambuh gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak salah atau gimana itu sakit dan kayak agak longgar gitu. Jadi kalau misalnya agak longgar, ketika itu belum sembuh total. Jadi pertama yang dilakukan setelah kita melakukan ankle itu kita harus segera untuk rendam di air es, jadi kayak di ice bath. Itu tujuannya untuk mencegah pembengkakan terlebih. Soalnya kalau misalnya membengkak, nanti kan tambah lama sembuhnya itu. Dan juga kalau misalnya ada orang yang rendam di air panas, itu air panasnya itu dapat membuat ankle kita atau otot kita di ankle itu lebih memar. Jadi kalau lebih memar, itu tadi lebih mengembang, tambah sakit dan juga sembuhnya itu makin lama. Jadi hari ini aku akan menunjukkan 4 pencegah ankle. Jadi kita mulai aja. Jadi pencegahan pertama yang kita lakukan itu, nah biasanya kan ankle sprain itu disebabkan karena salah landing pas olahraga lah ya. Pas olahraga itu bisa aja jadi pas salah landing rebound basket atau pas shooting itu kan kena bump biasanya. Kalau kena bump itu nanti mungkin lagi nggak salah. Sama ketika kita beraktivitas sepak bola. Sepak bola ini yang bahaya ya. Soalnya kalau misalnya kita di sepak bola kita menendang, nah kita tiba-tiba keseleo gitu kakinya, nanti kan itu tambah parah. Soalnya emang kaki kita itu bahan utama untuk di olahraga sepak bola. Jadi pertama kita akan melakukan stretching biasa. Jadi stretching biasanya kita akan melakukan stretching kayak gini. Ini satu kaki dulu kayak gini. Lakukan 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hal ini bisa dilakukan sekitar 2-3 set dengan 10 kali repetisi. Itu dilakukan sebelum kita berolahraga. Jadi hal ini akan membantu meredakan resiko ankle, dan juga kalau misalnya kita jatuh itu kayak impactnya itu nggak terlalu besar juga. Selanjutnya kegiatan ketiga yang kita gunakan untuk mencegah cedera ankle itu adalah kita harus kayak menggambar huruf-huruf alfabet dari A sampai Z dengan kaki kita. Misalnya nih, kakiku yang kanan itu yang ankle. Jadi kalau seperti ini, menggambarkan huruf-huruf terus alfabet, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Hal itu bisa dilakukan sekitar 3 kali set. Ini bisa dilakukan secara terlentang gini atau bisa dilakukan sambil duduk. Cuma pastikan ada ruangan yang cukup untuk melakukan ini. Soalnya kalau misalnya itu sesak, misalnya kayak sempit, jadi ya kita nggak bisa enakan ya untuk melakukannya seperti ini. Ini lakukan juga untuk kaki sebelahnya, dan juga ya 2 set itu sudah cukup oke. Jadi hal kedua yang kita lakukan itu adalah kita akan single jump pakai satu kaki dengan memasukkan bola ke dinding atau kemanapun. Pokoknya angkatnya pakai kaki juga. Saya tarik kiriku, ini gini, angkat, ini angkat, angkat. Nah sekarang untuk kaki kanan.
Hal itu dilakukan selama 3 set untuk 20 repetisi. Jadi hal ini itu digunakan untuk menjaga stabilitas kita dan juga untuk memulihkannya saat pulih itu kan biasanya ankle kita itu kurang stabil ya, kurang fleksibel. Hal ini membuat kita untuk menjaga stabilitas kita dan juga menjaganya agar tidak cedera ankle lebih parah lagi. Oke, terus terakhir yang akan kita lakukan olahraga terakhir ya, dan biasanya saya lakukan karena saya pernah cedera ankle ya berkali-kali gitu, adalah heel raises. Jadi heel raises itu kita di tipi toes kita dan kita lakukan seperti ini. Jadi kakinya itu naik, tapi cuma ujung kaki aja. Jadi cuma ujung kaki kita aja naik gini. Itu menjaga kita untuk stabilitasnya di bagian sini. Soalnya kan yang kena kesleo itu kan memang bagian ankle-nya gitu. Kalau melakukan ini itu bisa meredakan sakit pada ankle dan juga menyembuhkannya lebih cepat. Soalnya kan lebih stabil. Kalau misalnya lebih stabil, jadi memarnya itu lebih berkurang. Oke, jadi untuk tambahan aja, orang-orang itu biasanya habis kena ankle itu kan mereka seakan-akan meminta untuk pijat perut. Nah, pijat perut ini tuh nggak apa-apa. Cuma disarankan kalau misalnya sebelum pijat perut itu kita harus membiarkan ankle kita ini sembuh terlebih dulu, kayak tadi membaik lah. Soalnya kalian bayangin kalau misalnya ankle itu saat memar dan juga dipijat perut, itu kan ada tekanan pada otot-otot ankle-nya. Itu malah membuat otot-otot itu makin untuk memar gitu lah, makin mengembang, sehingga sembuhnya itu lebih lama. Kalau misalnya sembuhnya lebih lama, ya kan gak enak buat kita. Soalnya kita mau olahraga, mau apa-apa itu ankle juga. Dan juga tips terakhir adalah kalau misalnya ankle, hal utama yang harus dilakukan adalah untuk jalan setiap hari. Nah, jalannya itu biasanya kayak kalian pelan-pelan aja gini. Mungkin dengan bantuan orang, kalian jalan pelan-pelan. Kalian jalan aja cuma 5-10 menit itu nggak apa-apa. Soalnya itu membantu kalian untuk nggak kaku. Dan juga hal ini dapat mencegah kayak misalnya muscle memory kalian gitu. Kayak kalau misalnya habis ankle, itu kan nanti lebih cenderung akan ankle lagi. Jalan-jalan itu dapat membuat kita untuk kayak lebih terbiasa gitu. Dan juga tidak cedera lebih lanjut. Oke, jadi itu saja video hari ini. Semoga video pembantu ini, panduan ini dapat membantu saudara-saudara dan teman-teman sekalian untuk bisa mencegah cedera ankle ini. Soalnya cedera ankle ini di kalangan anak-anak yang berolahraga itu kayak paling sering gitu. Soalnya kan biasanya setiap olahraga itu menggunakan kaki, dan juga ketika kita mau spin atau mau nendang bola atau mau lompat itu kan bagiannya di kaki. Nah, bagian di kaki itu bagian sini, bagian ankle-nya. Kalau misalnya kita lompat, itu kita menekankan pada ankle kita. Kalau misalnya kita geser, ankle kita yang terkena. Kalau misalnya kita kayak mundur atau maju jalan pun aja itu mengandalkan ankle. Jadi ya itu saja. Terima kasih.